Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nuwasil darsana as-sarf من كتاب الصرف التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم الذي كتبه فضيلة الدكتور محمود سليمان ياقوت حفظه الله تعالى. طيب ندخل بابا جديدا وهو إسناد الفعل الأجوف بعد أن انتهينا في اللقاء الماضي. في اللقاء الماضي تكلمنا عن إسناد الفعل المثال. الآن سنأخذ باقي الفعل المعتل وهو الفعل الأجوب. طيب يفتح بصفحة 115. قال المؤلف إسناد الفعل الأجوب. الفعل الأجوب، ما هو الفعل الأجوب؟ أولا هو الذي تكون عينه واwan, yaitu fiil-fiil yang huruf illahnya berada di tengah. Ya, fi'il ajwab adalah fiil-fiil yang huruf illahnya ada di tengah, atau takunu ainuhu wawan. Ya, contohnya misalkan qala. Qala ini huruf ilahnya sebenarnya bukan alif. Dia sebenarnya adalah waw. Nah, ini namanya i'lal. Nanti kita belajar di sharaf juga. Ya, karena kata qala itu asalnya adalah qawala. Tapi karena berat pengucapannya qawala itu, maka diringkas menjadi qala. Maka qoma asal katanya qawama. Ya, awiyaan atau ya terkadang ada yang asalnya adalah ya, contohnya ba'a, asal katanya baya'a, bukan bawa'a tapi baya'a. Ya. Jadi alif itu asalnya ada dari waw, ada juga asalnya dari ya. Ini kita sebut dengan alif munqalabah an wawin atau alif munqalabah an ya'in. Kapan dia munqalabah an wawin dan an ya'in? Nah, itu akan ada pembahasan tersendiri nanti di bab. Baik. Jadi intinya fi'il ajwab itu adalah huruf ilahnya berada di tengah, apapun bentuk huruf ilahnya. Ya, entah dia alif yang asalnya waw atau alif yang asalnya ya, cuma dua itu aja. Ya. Jadi alif yang kita lihat tertulis di teks, ya tertulis di lafaz itu bukan alif sebenarnya, itu ada asalnya. Asalnya bisa waw atau ya itu. Baik. Wa hunaka af'alun baqiyat ala asliha duna qalbil ain. Ada juga fi'il ajwab maksudnya, yang dia tetap berbentuk hukum asalnya tanpa di qalbil ain, tanpa dibalik ainnya. Qalbil ain itu maksudnya tadi alif berasal dari waw, alif berasal dari ya. Alif di qalbu menjadi waw atau ya. Karena qalbu itu membalik. Paham ya? Nah, jadi tapi ada beberapa fiil yang dia asalnya waw. Dari sananya sudah waw. Nanti ya, huruf tengahnya itu waw. Contohnya misalkan hawila. Hawila ini bukan alif asalnya waw ini, bukan. Nanti ya. Jadi yang munqalabah itu biasanya alif, bukan waw. Tapi kalau ada waw di tengahnya dari awal, berarti memang waw asli. Paham ya? Ini bukan waw munqalabah namanya. Yang munqalabah itu alif. Alif munqalabah, tidak ada waw. Ya, contohnya hawilat ainuhu ya. Tahwalu hawalan ay asabaha hawal. Wa awirat ainuhu awaran dhahaba basaruha. Wa awirar rajul dhahaba basaru ihda ainai. Ya. Ya, contohnya ada hawila dan awira. Ya. Hawila dan awira. Ini contoh fiil yang apa? Yang dia ghairu munqalabah an aslin. Wa qawalahu fil amri fawadahu wa jadalahu. Begitu juga contohnya qawala. Ya, qawala. Ya, asal katanya memang waw gitu. Ya, qawala. Ya, tanawala juga begitu. Ya, asal katanya memang seperti itu wawunya. Wawunya sudah ada dari sana. Fal af'al hawila, awira, qawala, tanawala. Ya, fiil-fiil yang 4 ini hawila, awira, qawala, tanawala baqiyat fihal waw ala asliha duna qalbin. Wawnya tetap ada di situ, bukan berasal dari huruf yang lain, bukan berasal dari alif atau ya.
Jadi dia ghairu munqalabah istilahnya. Wa taqulu ghaida ghayadan ay tamayyala wa tasanna fi linin wa nu'umah wa huwa agyad wa hiya ghaida wal jam'u gidun. Ya, wa gidu alma. Ya. Taib. Itu tadi contoh yang huruf tengahnya adalah wawu, hawila, awira, qawala dan seterusnya. Ya. Ada juga yang huruf tengahnya ya. Contohnya ghaida. Ya. Ya ini bukan munqalabah dia, bukan munqalabah dari wawu atau dari alif. Enggak, memang seperti itu. Ya, ghaida. Ya, begitu juga baya. Ya, baya ada ya di situ. Memang ya ini memang dari sananya. Ya. Begitu juga ada kata tabaya. Ya, ini sama. Ya, dia tidak ghairu munqalabah dia. Baik. Fal af'al ghaida baya'a tabaya'a, maka fi'il yang tiga ini ghaida baya'a tabaya'a baqiyat fihi ya'u ala asliha duna qalbin, maka ya tetap hukum aslinya, ya tidak dia berubah. Jadi memang asalnya seperti itu, dia akan tetap seperti itu, bukan dia munqalabah, tidak seperti kata qala tadi ya, dia munqalabah dari wawu. Baik. Berarti itu ada contoh berapa? Contohnya di situ ada 7 fiil ya. Tahu semua arti fiilnya itu? Hah? Contoh-contoh tahu artinya semua? Yang pertama apa tadi? Hawila. Hawila itu artinya juling. Ya, juling. Ya, hawila rajul bimana ya, matanya juling. Dan awira, awira itu buta sebelah. Ya, buta sebelah. Salah satu sifat dari Dajjal itu awar, rajulun awar kata Nabi, ya, matanya buta sebelah. Awir. Kemudian ada apa lagi? Qawala, muqawalah itu mujadalah, berdebat. Ya, berdebat kusir maksudnya di situ, debat yang tidak ilmiah, namanya qawala. Dari kata aqawil, ya. Ada yang mengatakan Al-Quran itu aqawil, orang kafir. Kemudian tanawala, tanawala mengkonsumsi. Salah satu bentuk mengkonsumsi ya makan, minum juga termasuk tanawala, mengambil buku juga tanawala namanya. Jadi kalau teman dengan tanawal tul kitab, saya mengkonsumsi kitab. Cara mengkonsumsi kitab ya dengan membaca, mempelajari. Ya. Saya mengkonsumsi televisi ya dengan menontonnya berarti. Ya. Jadi tanawal ini lebih umum daripada akal. Kemudian apa lagi? Goida, ya. Goida itu artinya melunak. Tanah yang keras kalau disiram air, ya, dia menjadi lunak kan. Ya, jadi proses menjadi lunaknya itu dinamakan goida. Menuju lunak. Kemudian mubaya'ah, ya. Apa kita katakan transaksi jual beli ya, jual beli ya, bisa jual bisa beli, itu namanya bai. Jadi dia isim mustarak deh. Ya, jadi bai itu bisa jual bisa beli, membeli juga termasuk bai, karena memang tidak ada bai kalau tidak terjadi dua transaksi itu, transaksi jual dan beli. Kemudian apa lagi? Tabaya'a, tabaya'a itu artinya berbaiat, ya, bersumpah setia. Taib, kenapa perlu kita tahu ini? Karena kaidah selanjutnya harus kita pahami apa yang kita sampaikan barusan. Ya. Kaidah selanjutnya mengatakan di sini wa nusyiru ila annal af'al allati tabqa wawuha aw ya'uha duna qalbin la yataghayyaru fiha syai'in la isnadiyah. Bahwasanya fiil-fiil yang wawunya tetap ada, contohnya hawila tadi, ya. Aw ya'uha atau ya-nya tetap ada, contohnya apa tadi? Aghaida,
duna qalbin, dia tidak mengqalabah, la yataghayyaru fihi syai'. Hada huwal qaidah. La yataghayyar fiha syai', ya, fi isnadiha. Ya, berarti tidak ada muskilah di tasrif fi'il-fi'il yang seperti itu tadi. Hawila ghayyida itu normal tasrifnya, ya. Hawila hawila, hawilu hawilat hawilata, hawilna hawilta hawiltuma hawiltum ila akhirih. Begitu juga ghayyida. Ghayyida ghayyida, ghayyidu ghayyidat ghayyidata, ghayyidna, dan seterusnya. Ya, mafi muskilah. Ya, begitu juga di mudhari'nya, ya. Naqul, ya, misalkan tadi awiro ya'wiru, ya, ya'wiru ya'wirani, ya'wiruna ta'wiru ta'wirani, ya'wirna, dan seterusnya. Mafi muskilah. Amal af'al allati qulibat fihal waw. Nah, itu tadi yang tidak ada masalah. Ya, sekarang yang perlu diperhatikan yang bagian ini, yaitu fiil-fiil yang qulibat fihal waw, ya, yang dia itu mengqalabah awil ya, alifan, ya. Dia merupakan bentuk mengqalabah atau dia berubah menjadi alif. Jadi alif itu sebenarnya adalah waw atau ya, atau waw dan ya itu dirubah menjadi alif. Daripada kita mengatakan qawala yuqawwilu, ya, qawala yuqwilu, ini kan berat pengucapannya, ya, atau yaqulu, qawala yaqulu, ini berat pengucapannya. Akhirnya dimengqalabah menjadi qala yaqulu, ya. Ba'a, ya, yabi'u, itu lebih ringan pengucapannya daripada kita mengatakan, ya, baya'a yabi'u, ya, berat pengucapannya, yabi'u, dan seterusnya. Ya, maka yang seperti ini, maka ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, idza usnidatil kal af'alu ila dhamirin sakin aw ittasalat biha ta'ut ta'nis baqiyat ala haliha. Jika fiil-fiil tersebut disandarkan kepada domir sakin, ya, domir yang sukun. Domir yang sukun itu ya aliful itsnain, ya, ta'ut ta'nis, ya, kemudian wawul jamaah, itu namanya domir sakin. Ya, kalau ta, tuma, tum itu domir mutaharrikah namanya, ya. Jadi domir itu ada dua, ada yang sakin, ada yang mutaharrikah, ada yang berharokat, ada yang sukun. Yang sukun itu ya kayak alif, ya, kemudian tak tanis itu sukun kan harokatnya. Baik. Maka kalau dia bersambung dengan domir-domir sakin seperti itu, awitaslat biha ta'ut tanis, atau dia bersambung dengan tak tanis, baqiyat ala haliha. Itu perlu digarisbawahi situ. Baqiyat ala haliha. Dia tetap, ya, tetap keadaannya. Contohnya ba'a, ya. Coba kalau antum tasrif kata ba'a. Ba'a, ba'u, ba'at. Nah, sampai situ aja, ya. Ba'at sampai situ aja, ya. Kenapa? Karena sampai situ saja domir sakinnya. Ada, ya? Taib. Jadi baqiyat ala haliha, tetap atas kondisi yang tadi, kondisi normalnya. Assalamualaikum. Ya. Taib. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yang perlu dipahami adalah idza usnidat tilkal af'alu ila dhamiri raf'in tuhdaful ain. Kalau fiil-fiil tersebut disandarkan kepada dhamir rafa. Dhamir rafa ini berarti maksudnya dhamir mutaharrik. Paham, ya? Ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna. Nah, itu namanya dhamir mutaharrik. Ya. Baik. Maka apa yang terjadi? Ya, tuhzafu al-ain. Ya, itu yang terjadi. Tuhzafu al-ain, harus dihapus ainul fi'linya atau pilahnya. Al-wawu atau al-ya, entah dia bentuknya waw atau ya. Kenapa itu harus dihapus? Takhallusan min iltiqa'is sakinain. Ya, untuk berlepas diri dari terjadinya pertemuan dua sukun, agar tidak terjadi pertemuan dua sukun ini. Ya, contohnya kata bi'tu dan qultu. Ya, bi'tu dan qultu. Di sini, ya, antum hapus ainul fi'linya. Yang ainul fi'linya tadi apa? Kata qultu. Alif mengqalabaan wawin. Nah, berarti asal katanya qawala kan? Qawala, ya. Fi'il qawala ini, ya, ada wawunya di sini, qawala. Kalau disambung setelahnya dhamir rafa,
itu misalkan domir tu, ya, maka menjadi kultu, ya, bukan qawaltu. Paham? Ngerti ya? Nah, dia akan berubah menjadi ya kultu, ya. Atau untuk katakan kola, ya, kola ditambah ta jadinya kultu. Mana-mana aja mau pakai asalnya, ini kan aslinya ya, asalnya ini seperti ini. Fi'il qala itu asalnya adalah qawala. Nah, jadi mau dia qala atau qawala tetap dia nanti ya, harus dihapus ainul fi'li. Jadi kalau antum melihat kata kultu ini kan seolah-olah kultu ini fi'il madi kan? Fi'il madi apa namanya domir huwa kan? Ya. Ya, antum cari di kamus nanti qala ta enggak ya. Jadi nah, ini adalah fi'il yang dihapus ainul fi'linya. Karena kalau domir ketemu domir mutaharik tu, misalkan dhahaba jadinya apa? Dhahabatu berapa jadi? 4 huruf kan? Dhahaba 3 asal fi'il, tambah 1 huruf jadinya 4, ya, tambah tu. Tapi kalau kultu, ini kan cuma 3. Berarti ada satu yang hilang. Apa yang hilang itu? Ainul fi'linya tadi. Kenapa hilang ainul fi'linya? Ya, karena dia disandarkan kepada domir sakin, domir rafa atau domir mutaharik. Tapi kalau disandarkan kepada domir sakin, kola misalkan disandarkan kepada domir sakin, ya, misalkan wawu, ya, apa jadinya? Kolu, ya, paham ya? Jadi wawu ini kan hitungannya 1 nih ya, ini 1. Kola ini berapa? 3 tambah 1 4 huruf di sini. Artinya 4 huruf kolu itu, ya. Nah, jadi berarti tidak ada yang dihapus. Kenapa tidak ada yang dihapus pada kata qalu? Karena dia bersambung dengan domir sakin. Wadah? Baik. Nah, jadi kenapa harus dihapus alif di pada kata kuntu ini? Ya, katanya di sini tadi takhallusan min ittiqa'is sakinain, agar tidak terjadi pertemuan dua sukun. Ya. Karena kalau antum katakan ya qala ya, kola, ini kan sukun kan? Nah, kemudian kalau antum bertemu dengan tu, berarti otomatis huruf sebelumnya juga harus sukun kan? Terjadilah pertemuan 2 sukun ini. Agar tidak terjadi pertemuan 2 sukun ini, udah hapus alifnya. Ya, kemudian doma. Paham ya? Baik. Contohnya misalkan bi'tu, kultu, ya. Ya, bi'tu ini kan ada ya di situ mukhalabah, ya. Bi'tu kan nggak bisa, bi'tu kan ya sukun, ain sukun, kemudian ta nggak bisa. Maka agar tidak terjadi pertemuan 2 sukun, hapus saja huruf ya itu. Ya, jadinya bi'tu, kultu, ya, bi'ta, kulta, bi'ti, kulti, bi'tu ma, kultu ma, dan seterusnya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, tuhzafu ainul fi'lil mudhari'i idza kana majzuman bis sukun takhallusan min iltiqa'is sakinain. Mirip dengan yang pertama, ya. Ainul fi'lil mudhari, ya, huruf tengah dari fi'il mudhari itu dia dihapus juga kapan? Kalau dia majzum dengan sukun. Majzum dengan sukun. Kapan dia majzum dengan sukun? Kalau dia bentuk fi'il mudhari berarti. Ya, karena yang bisa majzum itu hanyalah fi'il mudhari saja. Majzum dengan apa fi'il mudhari? Dengan sukun. Yang menjawabkan dia menjadi majzum dengan lam contohnya. Lihat contohnya di situ, lam akul. Lam akul, qala tadi asal katanya qawala, ya. Berarti kalau mudhari'nya apa? Yaqulu kan. Berarti kalau ana aqulu, ini asal katanya. Aqulu. Memasukkan lam jadinya apa? Ini sukun kan? Nah, ini apa jadinya? Nah, sukun juga kan? Apa maksudnya? Nah, berarti terjadi pertemuan 2 sukun akhirnya. Nah, udah, berarti kita jangan pakai asalnya, kita kembalikan ke kola. Kola, dorenya yaqulu, masukkan lam. Nah, ini kan sukun. Ini tadi udah sukun. Bertemu 2 sukun kan? Akhirnya kita hapus wawu. Jadinya apa? Lam yaqul. Ya. Baik. Jadi alasannya kenapa? Ya itu tadi, karena pertemuan 2 sukun. Takhallusan min iltiqa'is sakinain. Jadi asal katanya lam akul ini lam akul gitu ya. Lam akul. Lam yabi juga asal katanya lam yabi gitu ya. Lam yastaqim asal katanya yastaqim gitu. Tapi karena terjadi pertemuan 2 sukun nggak kebaca jadinya akhirnya dihapuslah.
Taib. Kemudian poin yang keempat, tuhzafu ainul amri idza kana mabniyan 'ala sukun. Nahwu qul bi istaqim istashir. Ainul fi'li pada fi'il amr itu dihapus kalau dia mabni 'ala sukun. Nah, antum tahu fi'il amr i'rabnya kan? Fi'il amr i'rabnya mabni 'ala sukun. Izhab mabni 'ala sukun, ya. Jadi kalau dia mabni 'ala sukun, berarti selain pada domir antum sama apa? Antuma, ya, antum sama antuma kan yang apa namanya? Yang mabni ala hasbin nun, ya kan? Ya. Baik. Jadi kalau dia domir anta, ya, izhab, ya, maka dia mabni ala sukun namanya. Izhaba mabni ala hasbin nun. Izhabu ala hasbin nun. Izhabi ala hasbin nun. Izhabna mabniun ala sukun. Berarti kalau dia seperti itu, ya, maka dia harus dihapus harus dihapus ainul fi'linya. Contohnya kata kul. Ini kan asal katanya qala yaqulu kul. Seharusnya kan kul, ada wawunya kan? Ya, huruf wawunya itu dihapus di sini. Kenapa? Karena dia mabni ala sukun. Tapi kalau dia domir anti, apa kita katakan? Ya, apa? Ku, ya. Qala yaqulu kuli, ya. Kuli, kana yakunu kun, jadinya kuni, ya. Kuni, ada wawunya kan? Ya. Jadi antanya apa? Antanya kun, antinya kuni, ada wawunya enggak? Ada. Kenapa di antinya ada wawu? Ya, karena dia kalau di sini mabni ala sukun, kalau di sini apa? Mabni ala hasfin nun. Ada ya? Ya, jadi pahami kaidahnya, dia dihapus ainul amrnya kalau dia mabni ala sukun saja. Ya. Jadi kalau i'rabnya nanti mabni ala sukun, barulah dia dihapus. Kalau tidak, berarti wawunya muncul gitu, ya. Kalau antum pahami ini baik-baik, i'rabnya juga tahu nanti antum. Ketika diminta antum i'rab kata kuni, antum langsung tahu di situ. Oh, ini nggak mungkin mabni ala sukun kuni ini. Ngerti ya? Meskipun huruf terakhirnya sukun. Ya. Kuni fi'lu amri mabni ala sukun nggak mungkin itu. Karena apa? Karena kaidahnya mengatakan ainul amrnya itu harus dihapus kalau mabni ala sukun. Sedangkan pada kata kuni, ainul amrnya ada, itu wawu itu. Nah, berarti bukan mabni ala sukun. Itu mabni ala hasfin. Baik. Wa tilkal af'alu laha i'rabun wahid. Ya. Fi'il yang seperti ini, ya, i'rabnya mabni ala sukun. Nanti antum katakan fi'lu amrin mabniun ala as-sukun wal fa'il dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta. Ya, dhamir anta itu mabni ala sukun, ya. Baik, kemudian poin yang kelima, tuhzafu ainul mudhari'i wal amri hina isnadihima ila nunin niswah. Ya. Kalau disandarkan kepada nun niswah, maka ainul mudhari'nya harus dihapus. Ingat, ini pada mudhari' dan amr. Kita lagi berbicara di mudhari' dan amr di sini, karena kalau di madhi mafi muskilah. Contohnya an-nisa'u yaqulna. Asal katanya apa? Yaqulna, ya. Kalau antum katakan yazhabu, antum katakan yazhabna kan? Ya, yazhabna lengkap hurufnya di situ, ada zahaba. Tapi yaqulna, mana ada alif di situ atau ada wawu? Enggak ada. Ya. Jadi kalau disandarkan kepada domir hunna dan antunna, hunna sama antunna itu nunun niswah, ya. Maka apa yang terjadi adalah ainul mudhari'nya dihapus. Jadi kita katakan yaqulna, yabi'na, ya. Baik. Lan yaqulna. Jadi an-nisa'u yaqulna, ya. Yaqulna ini mabni, ya. Yaqulna itu mabni. Anda sudah pelajari, ya. Fi'il mudhari itu kan hukumnya mu'rab kecuali pada domir hunna dan antunna. Nah, berarti mau dia dimanapun yaqulna itu ya udah yaqulna mabni ala sukun dia, ya, mabni ala sukun. Baik, wa taqulu qulna wa bi'na, ya. Qulna wa bi'na. Qulna di sini bukan fi'il madhi, ya. Qulna di sini fi'il amr, ya. Qulna di sini fi'il amr, ya. Jadi sama dia di madhi sama di amrnya. Ya, jadi kita katakan ya qul, qula, qulu, quli, qula, qulna. Ya, qulna ada wawu enggak? Enggak ada. Coba mati sekarang.
qala, qalu, qalata, kulna. Sama kan? Ya, sama dia. Ya, pokoknya fiil ajwab itu apa enggak diawali sama ko gitu, enggak mungkin fathah awalnya. Ya, enggak mungkin ya. Karena jarang, ada memang tapi jarang ya. Ya, jadi qoma yaqumu ku pasti. Soma yasumu su. Ya, enggak mungkin qolna. Ya, enggak mungkin qodul awalnya pasti ku. Ya, itu yang paling banyak soal. Baik. Itu poin yang kelima. Kemudian poin yang keenam, idza usnidal mudhari'u ila dhamiri as-sakin lam tuhdab 'ainuhu walau kana majzuman. Kalau fi'il mudhari disandarkan kepada dhamir yang sukun, maka dia tidak dihapus meskipun dia majzum. Contohnya kata yaqulani. Ini ngomong fi'il mudhari ini. Yaqulani ya. Yaqulani di sini dhamirnya apa? Dhamirnya ya. Dan domir huma ini domir sakin dia. Mana domir nih dikata yakula nih? Aliful isnain itu kan sukun dia. Paham ya? Nah, karena dia sukun, berarti dia tidak dihapus wawunya. Meskipun dia majzum nanti. Yakula nih kalau kemasukan lam jadinya apa? Lam yakula. Paham ya? Lam yakula. Yang dihapus adalah nunnya. Tapi wawunya tetap ada. Paham ya? Yaquluna juga begitu. Ya, mana domirnya di situ? Domir sakin maksudnya di situ apa? Wawunya. Kasih tanda di situ. Bisa nanti kalau merojah biar antum ingat lagi. Ya. Yang mana maksudnya domir sakin itu? Ya. Dikata domir sakin tadi kasih isyarat, kasih tanda. Domir sakin itu maksudnya alif. Ya. Kemudian apa tadi? Wawu. Ya. Kemudian takulina domir ya. Ya, ya-nya itu maksudnya ya. Waw, alif, ya ini harus tetap ada meskipun dia majzum. Ya, jadi atau katakan lam yakula, lam yakulu, lam takuli. Ya. Ya, huruf-huruf itu tetap ada, alif waw sama ya itu. Yang mana alif waw dan ya ini adalah yang mungqalabah tadi. Jadi meskipun dia majzum, meskipun dia mansub, itu dia tetap ada, tidak dibuang. Contoh misal yang lain, lan yabi'a. Ada nggak ya-nya di situ? Yabi'a, ada ya-nya. Ya. Lan yabi'u, tetap ada ya-nya. Ya. Ya. Kemudian lan tabi'i, tetap ada ya-nya lagi. Ya. Padahal kondisinya berubah-ubah di situ kan? Lan, ya. Lam, ya, dia tetap tidak berubah. Itu poin yang keenam. Wadah poin yang keenam ya. Baik, poin yang ketujuh, idza usnidal amru ila dhamiri sakin lam tuhzaf ainuhu. Kalau disandarkan fi'il amarnya kepada domir sakin, ya domir sakin, anda tahu tadi domir sakinnya, ya. Kalau disandarkan, ini kita ngomong amr sekarang. Kalau tadi ngomong mudhari, ya. Sekarang amr. Kalau disandarkan pada amr ila domir sakin, lam tuhzab ainuhu, maka dia tidak dihapus ainnya. Contohnya kata ula, ini yang kita bicarakan tadi ya. Ula, khofa, ula ini domir apa? Domir antuma. Mana domir sakin di situ dikata kula? Alif. Ada wawunya di situ? Kenapa wawunya ada? Karena dia bersambung dengan domir sakin. Ya. Tapi pada domir anta, apa antum katakan? Kul. Kul ada wawunya? Kenapa nggak ada kul? Ya. Karena kul itu tidak bersambung dengan domir sakin. Alehna? Baik. Jadi dia mabni ala sukun. Jadi kalau mabni ala sukun ya tadi yang harus dihapus. Ya. Tapi kalau ini tidak dihapus. Baik. Jadi perhatikan cara menghafalkan kaidah-kaidah ini nanti ya. Jadi kaidah 6 dan 7 ini yang dihapus. Ya. Kaidah 6 dan 7 ini yang dihapus. Ya. Yang keempat, yang ketiga juga yang dihapus. Ya. Yang kedua juga dihapus. Ya, nah, berarti yang tidak dihapus itu satu sama berapa? Satu sama yang tidak dihapus. Kaidah tidak dihapus nomor 1 ya. Nomor 1 tidak dihapus. 1 sama 3 ya. 3 juga dihapus. 1 aja berarti. Ya. Ya. Yang tidak dihapus itu yang kaidah pertama tadi. Ya, yaitu dia baqiat ala
ala haliha. Adapun kaidah yang kedua itu dihapus. Kaidah yang ketiga juga dihapus. Maksudnya dihapus ini dihapus ainul fi'linya. Kaidah yang keempat juga dihapus. Kaidah yang kelima juga dihapus. Kaidah yang keenam ya tidak dihapus. Kaidah yang ketujuh juga tidak. Berarti 6, 7 tidak dihapus. Berarti 1, 6, 7 tidak dihapus. Ya 2, 3, 4, 5 itu dihapus. Baik. Allah taala alam. Kita cukupkan sampai sini. Oh, masih ada lanjutannya ya? Fatilka al-af'alu laha i'rabun wahid fi'lu amrin mabniun ala hasbin nun wa aliful isnain aw wawul jama'a wa ya'ul mukhatabah dan mutasim mabni as-sukun fi mahalli rafin fa'il. Tapi itu i'rabnya ya, nahwunya. Baik, Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nakfi bihada wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.